Pak Andi, selamat malam buat para orang tua, Bapak Ibu yang ada di Indonesia, khususnya Surabaya, tapi saya juga lihat banyak sekali peserta dari kota-kota lain. Senang sekali bisa melayani, sharing, dan kita belajar sama-sama mengenai topik bagaimana menjadi keluarga yang technology wise. Ini satu topik yang kita semua sebagai orang tua, termasuk saya, setiap hari menggumuli, kita belajar bagaimana mengarahkan anak-anak kita, karena kita tinggal di era di mana teknologi sangat dominan, dan anak-anak kita, apalagi di masa di mana mereka belajar dari rumah, bahkan sebagian besar orang tua juga bekerja dari rumah, boleh dikatakan banyak menggunakan teknologi di rumah. Jadi ini adalah pergumulan kita, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan menjadi orang tua yang lebih wise lagi dalam hal teknologi. Nama saya David Wongso, saya seorang psikolog dan seorang konsultan, dan di sebelah kiri adalah tempat di mana saya melakukan pelayanan pro bono. Jadi saya pada tahun 2017 mendirikan gerakan Dads for Life, satu gerakan yang ingin melihat kembalinya figur ayah sebagai imam, nabi dalam keluarga. Karena dunia ini mengalami juga satu pandemik fatherlessness. Jadi karena para ayah sibuk mencari uang, dan para ayah banyak berpikir bahwa tugas satunya seorang ayah adalah hanya mencari uang, sehingga melupakan fungsinya sebagai ayah. Nah, sesudah kami pindah ke Melbourne, saya juga aktif sebagai board member di Family First Australia dan Indonesia, dan sebelah kanan adalah pekerjaan dan bisnis saya. Jadi saya memanage bisnis di executive search, mencari eksekutif untuk klien kami, kebanyakan perusahaan konglomerasi, financial service, BUMN, FMCG, dan banyak perusahaan startup. Saya juga sebagai konsultan di bidang leadership, digital transformation, culture advisory. Jadi ini pekerjaan saya sehari-hari. Kurang lebih 1 jam ke depan, Bapak Ibu, kita akan belajar mengenai bagaimana new normal dalam dunia pendidikan dan dalam keluarga, bagaimana strategi parenting di era digital ini, bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi dalam parenting, namun juga bagaimana orang tua harus waspada karena teknologi tentunya juga punya dampak negatif bila kita tidak bisa menggunakannya dengan bijaksana, dan bagaimana menjadi pribadi yang lebih fokus dan produktif. So, itu adalah poin-poin yang akan kita bahas. Baik, kita masuk. Jadi, kenapa keluarga itu sangat penting? Karena banyak hal mulia dan berharga dalam hidup itu sebenarnya dimulai dari keluarga. Jadi keluarga itu tempat terbaik untuk mengajarkan iman, karakter, sikap, nilai, kebiasaan yang baik di rumah. Dan tanggung jawab ayah itu sebagai imam dan nabi dalam keluarga, dibantu oleh ibu. Jadi ini saya ulang sekali lagi ya, tanggung jawab ayah itu adalah imam dan nabi dalam keluarga, dibantu oleh ibu. Nah, apa tugas ibu? Tugas ibu adalah mereinforce, memperkuat nilai-nilai keluarga yang ditanamkan oleh ayah. Jadi imamnya adalah ayah. Nah, keluarga itu juga tempat kita mencetak bibit SDM unggul. Kalau bibitnya tumbuh dari keluarga yang broken home, narkoba,
tentunya kualitasnya jelek. Jadi kalau Indonesia punya visi SDM unggul, harusnya itu dimulai dari keluarga. Jadi jangan kita outsource pengajaran mengenai iman dan karakter itu ke sekolah, atau bahkan anak-anak kita belajar mengenai karakter itu dari medsos, atau dari teman gaul, atau dari aktor misalnya. Jadi ini hal yang penting untuk kita pegang bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, saya walaupun di Melbourne mengikuti terus perkembangan kita di Indonesia. 1 minggu terakhir ini kita sudah mencoba balik ke situasi new normal, aktivitas bisnis sudah mulai aktif. Saya mengikuti juga di Surabaya, di Jakarta. 1 minggu terakhir ini ada peningkatan kasus. Jadi kita berdoa Bapak Ibu supaya semua keluarga bisa ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Nah, tentunya di dalam krisis ada banyak ancaman, tapi juga kalau bagi teman-teman yang mungkin kenal karakter Mandarin, dikatakan kalau dalam tulisan Mandarin itu behind the crisis itu ada opportunity. Jadi pada tahun 98 pada waktu ada krisis, ada muncul juga beberapa konglomerat yang menjadi kaya karena mereka di dalam krisis itu bisa melihat kesempatan yang baru. Nah, di dalam krisis ini sebenarnya juga kita melihat ada bisnis-bisnis yang berkembangan, tapi kita juga melihat ada beberapa bisnis yang bukan hanya bisa bertahan, tapi bisa muncul menjadi satu solusi. Misalnya platform-platform digital, saya bicara dengan beberapa klien saya, misalnya mereka minta solusi digital di mana bagaimana mengatur, memanage karyawan itu dalam konteks remote working. Bagaimana karyawan-karyawan itu belajar learning dari mobile apps. Bagaimana cara memanage karyawan menggunakan mobile apps. Nah, itu satu opportunity yang baru yang belum ada solusinya. Kami saat ini sedang bersama-sama membuat solusi itu untuk klien. Itu artinya di dalam krisis sebenarnya ada kesempatan, ada solusi, ada satu value creation yang kita bisa ciptakan. Begitu juga buat keluarga, krisis ini membuat kita harus merubah beberapa mindset, cara kita hidup dari sisi hygiene, cara kita bekerja, dan lain sebagainya. Jadi kita minta Tuhan kasih kita hikmat supaya kita tidak menjadi hanya takut lalu menyerah dan tidak berbuat apa-apa, tapi kita minta hikmat, iman dan penyertaan dari Tuhan supaya kita juga dipimpin oleh Tuhan untuk bisa keluar dari krisis ini dan menjadi pemenang. Sama seperti gambar ini, analogi tadi crisis and opportunity itu tergantung sudut pandang kita. Mungkin ada sebagian peserta di sini yang melihat wajah seorang nenek tua ya dari gambar ini. Tapi mungkin ada juga yang melihat gambar seorang gadis muda. Nah, ini tergantung sudut pandang. Jadi tadi ada yang melihat ini krisis, ada yang melihatnya opportunity. Sama seperti gambar ini, ada yang melihatnya sebagai gadis muda, ada yang melihatnya sebagai seorang nenek tua. Nah, kita lihat gambar ini. Jadi, seekor gajah itu, kalau kita minta orang buta untuk melihat, itu tergantung mereka memegangnya apa. Kalau yang mereka pegang adalah ekor, maka dia bilang,
bentuknya gajah itu ya seperti ekor gitu ya. Tapi kalau orang butanya megang kaki, dia akan mengimajinasikan seekor gajah itu seperti kaki. Jadi yang jelas krisis ini membuat kita harus keluar dari zona nyaman kita. Baik itu sebagai pribadi, sebagai keluarga, demikian juga dari profesi kita, dari bahkan pelayanan kita. Ambil contoh pelayanan-pelayanan di gereja misalnya, tempat ibadah, kita harus merubah cara kita beribadah misalnya. Sekarang ada ibadah online. Jadi kita harus melihat krisis ini dan kita mencoba menggunakan iman kita beriman dan menggunakan imajinasi kita untuk keluar dari krisis ini dengan satu solusi yang baik. Kenapa kita bicara reimagine? Karena perubahan yang sedang kita alami saat ini adalah satu dramatic change. Jadi kita sedang mengalami satu perubahan yang begitu drastis. Jadi perubahan yang drastis itu harus dihadapi dengan kita meriset pola pikir kita yang lama. Cara kita belajar misalnya, cara kita bekerja, dan juga cara kita melayani customer. Jadi segalanya itu berubah. Ambil contoh, kalau kita lihat anak-anak sekarang, mereka belajar dari rumah, misalnya anak saya di Melbourne, selama hampir 3 bulan, mereka belajar dari rumah menggunakan laptop, lalu mereka jam 8.30 sekolah sampai hampir kurang lebih jam 3 sore. Demikian juga kecepatan kita belajar juga sangat penting. Jadi kita harus bisa punya mindset menjadi pembelajar seumur hidup. Bapak-bapak mungkin yang nggak pernah tertarik sama teknologi, kalau bekerja tiba-tiba kita harus bisa pakai Zoom misalnya ya, seperti malam ini kita ikut Zoom-in. Jadi belajar terus karena di zaman teknologi itu, perubahan teknologi itu sangat cepat, produk life cycle teknologi itu sangat pendek. Jadi seberapa cepat kita belajar. Demikian juga gaya parenting kita. Kalau sebagai headhunter, dan kalau kita lihat di dunia digital saat ini, yang sangat di-value oleh klien itu adalah kemampuan problem solving, kemampuan inovasi, critical thinking. Jadi bukan hafalan lagi, karena dengan adanya Google, anak-anak sebenarnya tidak perlu banyak menghafal, tapi yang menjadi satu critical skill yang harus kita kembangkan untuk anak, dan itu penting kita lakukan di dalam gaya parenting kita adalah bagaimana anak-anak kita ajarkan menjadi pribadi yang kreatif. Bagaimana mereka menjadi anak-anak yang berinovasi, yang bisa thinking out of the box. Jadi gaya parentingnya, kalau dulu zaman kita mungkin gaya otoriter gitu ya. Sekarang orang tua harus menjadi gayanya lebih demokratis. Jadi mengutamakan dialog. Ajak anak berdiskusi, libatkan mereka untuk di dalam pengambilan keputusan. Dorong mereka untuk berani mencoba. Dan biasanya kalau proses menemukan inovasi itu pasti harus coba berkali-kali baru ketemu solusi yang tepat. Jadi it's okay to fail. Jangan takut gagal. Kalau anak gagal jangan dihukum sampai anak itu nggak berani untuk mencoba lagi. Jadi ini adalah satu gaya parenting yang harus kita perhatikan. Ada banyak sumber juga dengan teknologi anak-anak bisa belajar. Jadi sumber untuk belajar itu bukan hanya dari sekolah sekarang. Ada banyak video-video yang bagus,
dari internet, dari YouTube, dari TED-Ed, ada banyak e-book dan sebagainya. Apa manfaat teknologi bagi keluarga, Bapak Ibu? Kita sekarang bisa work from home, tidak perlu ngadapin kemacetan, ya kan? Tadinya misalnya harus nyetir 1 jam, bahkan 2 jam ke kantor, sekarang bisa work from home, bisa saving waktu, sehingga kita bisa punya waktu banyak untuk keluarga misalnya. Kolaborasi, misalnya malam ini saya dari Melbourne, sebagian Bapak Ibu ada yang di Indonesia, Surabaya, Jakarta, kita bisa borderless dan ikut Zoominar ini gratis bahkan ya. Jadi teknologinya itu betul-betul sangat bermanfaat. Demikian juga entertainment, bahkan kita bisa beribadah dari rumah. Jadi ini adalah manfaat teknologi buat kita. Dari sisi kesehatan, selama kita mengurangi aktivitas keluar selama beberapa bulan ini, kita bisa berolahraga dari rumah ya. Jadi ada yang seperti naik sepeda virtual atau melakukan program yoga dengan lewat saluran TV atau internet misalnya. Kita juga lihat manfaat teknologi dari sisi supply chain. Jadi kita bisa belanja online, dikirim ke rumah, pembayaran digital, internet banking, home delivery. Jadi teknologi itu adalah enabler ya, yang memudahkan hidup kita. Apa yang kita alamin sesudah 3-4 bulan adalah prioritas kita berubah. Kita selama 3 bulan bekerja dari rumah, Tuhan mungkin kasih hikmat ke kita bahwa ternyata sambil kita bekerja dari rumah, kita punya kedekatan sama keluarga, sama anak. Bahwa dalam kondisi krisis COVID-19 ini, kesehatan sangat penting. Waktu bersama keluarga sangat penting. Dan waktu dengan Tuhan itu sangat penting. Tuhan ingin kita kembali kepada hal-hal yang esensial yang Tuhan inginkan. Menomorsatukan Tuhan, keluarga, kesehatan. Seringkali kita mengorbankan itu semua hanya sekedar untuk mengejar harta kekayaan. Banyak orang juga sudah bicara dengan remote working, ternyata kepuasan karyawan juga meningkat. Karena karyawan itu waktunya tidak habis di jalan. Dan ternyata produktivitas karyawan diukur juga naik. Hemat waktu. Dan ke depan mungkin perusahaan-perusahaan tidak perlu banyak menyewa office space yang besar. Jadi bisa mengurangi juga biaya sewa kantor. Dan mudah-mudahan juga polusi di kota-kota besar itu dan kemacetan lebih bisa diatasi. Nah, Bapak Ibu, teknologi selain banyak manfaat tadi yang kita bicarakan juga punya dampak negatif. Kita lihat kalau teknologi ini mereka bisa kita bimbing, tanpa mereka itu kita bimbing untuk memaknai, mereka akan terekspos dengan banyak berita hoax, ya, banyak fake news. Ketika anak-anak itu pengen tahu apa sih LGBT, kalau mereka belajar dari internet, dari YouTube, itu tergantung siapa yang posting. Kalau yang posting itu setuju dengan LGBT, dan kita tidak arahkan anak kita, ya anak kita itu akan menerima LGBT. Tapi sebagai orang tua, kalau kita melakukan pendampingan, melakukan supervisi, sehingga kita bisa arahkan apa pandangan ayah sebagai imam terkait LGBT. Kita juga banyak melihat di Eropa
anak-anak muda, mereka mau berangkat ke Syria karena mereka ternyata mengalami radikalisasi. Mereka bilang mau bergabung dengan ISIS. Jadi teroris zaman sekarang juga melakukan rekrutmen lewat sosial media. Lalu ada pornografi, ada juga judi online, dan dengan adanya seperti Instagram, sebenarnya anak-anak juga sedikit banyak terekspos dengan konsumerisme. Ya, jadi Instagram itu kita lihat banyak sebenarnya fake lifestyle, karena yang di upload itu adalah hal-hal yang sifatnya konsumtif. Gaya gitu ya, pamer gitu ya. Jadi ini adalah hal-hal yang kalau kita tidak mendampingi anak, mengawasi, mereka akan terpapar dengan dampak negatif dari teknologi. Nah, kita lihat video berikut bagaimana dampak negatif dari teknologi, baik itu dari sisi pornografi, kecanduan terhadap gaming dan sebagainya. Kita saksikan bersama-sama. Walk down any street, any mall, any hallway, everyone is bowing to their screen. Our devices are beeping, buzzing, begging us to swipe, like, love, tweet, retweet, send, reply, forward. One's lost for hours on social media and video screens. Your life, could it be? Just ask them. A husband in his basement man cave, gaming all night. Yeah, do it. A teenage daughter glued to her cell phone. Secret sexting upstairs while your mom and dad are thinking you're safe. I think got to go. Подожди. Саша, Ради бога, подожди. ничего делать не надо, надо выключить. Надо выключить. Нет. Да. На обмеження Сашко реагує протестом. Выключай. И не кричи, пожалуйста. Стала. Не кричи. Не выключу. Значит, я выключаю. Ба, Значит, я сейчас выключаю. мам, я хочу тут только почитать. Не и всё. выключить. Мама, Не я выключить. хочу почитать и все, и выключу. Пошла ты на ура, чтоб ты сдохла. Дурацкие вы правила. Для хлопця це виявилося повною несподіванкою. Закидай! Тише. Надя! Чудо! Ты мне такой дурацкий интернет из имбирного поля. Bapak Ibu, sedih sekali ya. Setiap saya menonton video ini, hati saya agak teriris-iris. Dan mudah-mudahan kita sebagai orang tua menjadi lebih bijak, mencegah jangan sampai anak-anak kita itu mengalami ketagihan seperti ketagihan narkoba gitu ya. Jadi anak bisa terekspos dengan pornografi atau mereka menjadi kecanduan gaming, sehingga ketika itu diminta untuk berhenti, mereka marahnya seperti orang-orang yang kalau kecanduan narkoba diminta untuk stop dari pemakaian narkoba. Jadi makanya disebut digital cocaine. Ya. Nah, seringkali anak-anak masih kecil, orang tua itu memberikan hadiah ulang tahun berbentuk gadget, ya, smartphone atau game. Gitu. Sebenarnya menurut penelitian ini kurang tepat. Jadi orang tua yang sibuk, kadang capek sampai di rumah, pengen punya me time, menggunakan ini sebagai pacifier ya. Jadi kalau dulu kan yang sebelah kiri gambarnya ini istilahnya empeng ya kalau bahasa Indonesia. Sekarang diganti supaya nggak ganggu orang tuanya,
nih saya kasih papa mama gitu ya, atau mamanya lagi mau nonton drakor ya, drama Korea, mau nonton Netflix, udah jangan ganggu gitu. Nah ini smartphone itu jangan sampai menjadi pengganti dari parenting. Kita lihat smartphone ini secara teknologi sudah menggantikan fungsi jam, kamera, kalender, dan alarm ya. Tapi jangan sampai itu menggantikan keluarga. Anak-anak ketika kita pulang, Bapak Ibu, sesudah kita berangkat pagi-pagi, pulang jam 8 malam, lalu kita masih sibuk dengan drama Korea dan bermain sosial media. Sebenarnya itu merupakan satu ignorance buat mereka. Anak-anak itu menjadi frustrasi dan kesepian. Sebaliknya, perhatian yang kita berikan buat anak itu menunjukkan bahwa mereka adalah prioritas. Kita care, kita compassion, dan kita mengasihi mereka. Nah, hasil penelitian ya terhadap otak anak dari hasil scan MRI-nya itu menunjukkan, Bapak Ibu, kalau semakin lama screen time mereka, jadi kalau mereka ditinggal sama orang tua, lalu pulang sekolah dari jam 3 sore sampai jam... ya, apakah koneksinya lancar, Pak Himawan? Ya, oke. Jadi screen time yang terlalu lama untuk anak-anak itu sebenarnya malah perkembangan otaknya tidak maksimal. Jadi hati-hati. Kalau bisa orang tua itu jangan membiarkan anaknya itu bermain gadget terlalu lama. Nah, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, mereka sebenarnya orang-orang yang sangat paham mengenai dampak negatif dari teknologi. Dan mereka itu membatasi penggunaan gadget untuk anak-anak mereka. Jadi disarankan khususnya untuk tidak diberikan di bawah usia 14 tahun. Nah, kita lihat tadi ketagihan terhadap digital ini membuat anak ini harus dikirim ke klinik detox ya. Jadi digital detox. Kira-kira di Cina itu ada sekitar 400-an klinik. Sementara di Korea Selatan itu ada 200-an. Jadi banyak sekali anak-anak yang harus dikirim untuk di detox terhadap ketagihan digital. Kita lihat filmnya ya. In Korean, this center is known as the Internet Dream Village. The South Korean government gave it that name to avoid scaring off teenagers with labels like rehab. 쌤이 종이를 나눠 드릴 테니까요. 한 장씩 보시고요. 여기에 기필코 성취해보고 싶은 것. You hear a lot of talk of dreams here. The take-home message is, if you control your time online, you can become whatever you want to be. A week into the course, and the kids are in the depths of withdrawal. Like other types of addicts, they feel it physically and mentally. 아이들 같은 경우는 되게 다양한 금단 현상을 보였는데 손을 뜯는다거나 보통 아이들 같은 경우에는 다소 신경질적으로 변해서 이렇게 안 싸울 것도 싸우게 되고 욕을 안 하게 될 것도 욕을 하게 되고. 고개를 들고 허리를 바르게. For almost a month, these boys have been taken out of their comfort zone. But tomorrow, the course instructors will really push them over the edge. It's boot camp day, and they're here to experience extreme adrenaline. As characters in games, they've leapt off tall buildings and died 100
100 times over. But here, it's for real. The first boys are building up the courage to jump. Overcoming the terror comes with a sense of victory. And for Untek, it brings an epiphany. 게임할 때는 생각적인 그런 쾌락만 있는데 여기서는 생각이랑 마음이랑 몸 그런 전체가 전부 다 쾌락을 느낀 그런. 이게 더 재밌어요? 그렇죠. 게임보다는. Chanu wanted to get clean and stop his angry outbursts. I hope he can resist the temptation of games and maybe achieve that dream of becoming a teacher one day. 얻어가는 건 우선은 제 마음이 깨끗해지는 것과 이제 여기 오니까 인터넷 그런 거 다 막아놓으니까 이제 저도 인터넷과의 이제 고립된 생활을 하면서 이제 중독에서 멀어져 가는 것을 느낄 수 있었고. 즐거웠어요. 저희가 건강한 거. 네. 잘하고. 예. 지치요. Ibu, kita lihat bahwa di klinik-klinik detox ini, cara detoxnya adalah sebenarnya anak-anak itu tentunya dipisahkan dari gadgetnya, lalu mereka banyak bermain, banyak bergerak, berinteraksi dengan teman, olahraga, termasuk juga bermeditasi. Jadi salah satu yang harus kita lakukan untuk supaya anak kita ini tidak terlalu preokupasi dengan smartphone-nya di rumah adalah orang tua harus ajak mereka berinteraksi, bermain, ada aktivitas di rumah. Jadi moral of the story adalah orang tua kalau pulang ke rumah betul kita sudah kadang capek, kemacetan, physically dan emotionally kita sudah capek, tapi kalau bisa sempatkan waktu untuk interaksi sama anak-anaknya. Kita lihat kalau secara dirangkum apa simptom. Nah ini mungkin sambil kita lihat Bapak Ibu bisa checklist gitu ya, simptom phone addiction pada anak. Anak Anda dikatakan cenderung punya ketagihan terhadap smartphone kalau mereka itu bisa menghabiskan 6-8 jam. Mungkin banyak orang tua karena sibuk berangkat pagi baru pulang malam, mereka nggak tahu nih berapa jam anak-anaknya main smartphone kan. Bisa aja 12 jam, bisa 10 jam, bisa 2 jam, kita nggak tahu. Atau bahkan ketika ayah ibu sudah tidur, anak-anak mungkin mainnya sampai jam 2 subuh, jam 1 subuh. Tahu-tahu pada waktu ambil rapor baru kita tahu ternyata selama ini dia nggak ngerjain PR. Selama ini karena kemalaman tidur, baru tidur subuh main game, di sekolahnya nilainya anjlok. Nah, ini satu. Kedua, biasanya anak-anak yang ketagihan itu mereka sangat mudah menjadi anxious. Ingat tadi ya ada anak kecil yang marah-marah ya, gelisah kalau tidak ada games atau handphone di sana. Mereka juga menjadi nggak tertarik dengan dunia luar. Pokoknya hanya dengan gamesnya, dengan gadgetnya. Tidak ada ketertarikan dengan hal-hal di luar itu. Dan biasanya anak-anak mulai bohong. Jadi nggak bikin PR, tapi dia ngaku sudah bikin PR. Nggak belajar, ngakunya sudah belajar. Orang tua pikir sudah tidur, nggak taunya sudah matiin lampu, nggak taunya dia main games atau nonton YouTube sampai jam 1 atau jam 2 subuh. Ini adalah tanda-tandanya orang tua harus mulai waspada kalau anak-anak menunjukkan simptom seperti itu. Jadi kalau kita lihat apa tips praktisnya Bapak Ibu, orang tua harus memberikan contoh. Jadi misalkan kalau kita waktu makan malam bersama, kalau bisa hindari gadget di meja makan.
Nah, untuk supaya anak-anak itu juga tidak terpapar dengan konten pornografi, mereka misalnya disediakan untuk bisa browsing di ruang tamu, sehingga mereka juga kita bisa awasi hal-hal apa yang mereka browsing. Karena kita tahu teknologi itu juga merupakan satu pintu untuk mereka belajar banyak hal. Ada YouTube, ada Google, tapi juga kalau salah browsing bisa terpapar dengan konten pornografi. Kalau bisa memfollow sosial media anak kita, sehingga kita tahu apa yang teman-temannya posting, apa yang mereka bahas di sosial media, apakah hal-hal yang negatif, itu juga kita harus bisa ikutin. Dan upayakan ada aktivitas bersama keluarga, bisa olahraga, bisa games yang sifatnya motorik, membaca bersama-sama, masak bersama-sama. Jadi upayakan ada kegiatan pengganti dari sekedar gaming. Gitu. Jadi kasih alternatif activity. Dan menjadi teman bagi anak kita. Jadi kita nggak tahu anak kita ini punya masalah apa, atau mereka mengalami bully. Jadi upayakan kita bisa juga menjadi teman sehingga mereka mau berbagi kepada orang tuanya. Nah, salah satu dampak dari digital addiction adalah sulitnya anak fokus pada pelajaran. Termasuk orang dewasa. Orang dewasa yang juga, jadi bukan hanya anak ya, jadi orang dewasa pun punya addiction terhadap digital. Sehingga itu juga menyulitkan fokus. Nah, fokus ini sangat penting. Ambil contoh, ada 2 orang anak. Satunya kemampuan fokusnya hanya 30%. Anak yang satunya lagi kemampuan fokusnya 80%. Tentunya yang 80% akan belajar lebih efektif. Nilai pelajarannya akan lebih baik. Demikian juga kalau kita punya karyawan, yang satunya 30%, satunya 80%, tentunya yang 80% kerjanya akan lebih produktif. Nah, jadi penting sekali di zaman digital ini, kita bisa menjadi pribadi yang fokus. Kenapa demikian, Bapak Ibu? Games, sosial media itu memang didesain untuk mendominasi perhatian dari kita. Ya, jadi mereka itu mendesain, ambil contoh kalau kita nonton Netflix, apalagi yang serial ya, itu didesain supaya habis session 1, kita langsung lanjut ke sesi 2, dibikin penasaran habis 2, 3, walaupun kita lihat sudah jam 12 malam, kita penasaran lanjut lagi, tahu-tahu sudah jam 2 subuh gitu kan. Demikian juga ketika kita scrolling Facebook atau kita scrolling Instagram, tangan kita terus saja scroll. Tadinya cuma mau lihat 1 message, nggak berasa, kok saya udah 1 jam ya main Instagram ya. Padahal tadi cuma mau lihat apa komen teman saya gitu. Nah itulah, jadi games dan sosial media itu memang didesain untuk membuat kita hanya perhatiannya terhadap sosial media. Lalu ada push message, ada notifikasi. Jadi baru kita mau belajar, ada notifikasi, ada yang like, ada yang komen di sosmed saya. Baru kita kembali lagi mau belajar di halaman berikutnya, ada masuk lagi message yang lain. Jadi push message, notification itu membuat kita terdominasi, membuat kita ketagihan. Jadi memang kita hidup di era di mana manusia ini saat ini paling distraktif, paling mengalami distraksi. Sehingga sulit untuk fokus terhadap hal yang penting dalam hidup kita. Nah, pasti juga ayah ibu sering melihat anak-anak yang belajar itu sambil belajar, ada gadget, dengar musik, sambil nonton TV gitu ya, multitasking digital. Nah, kalau
multitasking digital itu sebenarnya membuat kita kurang produktif. Ya, jadi itu penting untuk diketahui. Jadi kalau ayah ibu melihat anak-anak belajar pelajaran yang membutuhkan konsentrasi, yang memerlukan pemahaman yang mendalam, itu sebaiknya disarankan untuk tidak multitasking. Tapi kalau diseling dengan misalnya musik yang soft, yang lembut, background musik, itu oke. Ya, jadi kurangi multitasking digital. Dan karena distraksi-distraksi seperti ini, menurut hasil penelitian, rentang konsentrasi rata-rata orang zaman sekarang, termasuk anak-anak kita di depan komputer itu hanya 40 detik. Jadi dia fokus 40 detik, lalu dia switch ke yang lain. Jadi rentang konsentrasi orang zaman sekarang itu pendek sekali karena distraction itu tadi. Nah, kita ambil contoh kenapa Facebook itu gratis, ya. Facebook itu gratis karena sebenarnya data kita itulah yang dipakai oleh Facebook dijual kepada orang-orang yang pasang iklan. So data is the new gold. Data itu kalau dulu minyak itu adalah gold gitu ya. Tapi sekarang zaman sekarang datanya kita ini adalah new gold. Data kita itu dimonetize untuk dijual ke pemasang iklan. Jadi ada jokes kalau suatu produk itu gratis, Anda mesti waspada kan. Jarang kan ada yang sifatnya gratis. Nah, kalau produk itu gratis, besar kemungkinan Andalah yang menjadi produknya gitu. Nah, kecuali Zoominar malam ini gratis itu karena pelayanan ya, karena ada donatur yang menyumbang gitu ya. Nah, itu. Oke. Sekarang 6 tips bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih fokus. 1. Ini sangat penting baik orang dewasa maupun anak. Kalau anak mungkin anak usia remaja, mereka supaya bisa fokus pada hal yang penting, anak sudah yang remaja itu diajak bicara apa visi hidupnya, cita-citanya mau jadi apa nanti. Anak itu mulai diajarkan untuk punya goal setting, ya. Kamu goalnya misalnya mau apa, jadi dibuatkan beberapa goal sehingga anak itu sudah mulai bisa memanage waktunya, menggunakan waktunya itu untuk hal-hal yang menurut dia prioritas, sehingga dia bisa fokus. Karena ingat tadi, kita hidup di dunia yang sekarang ini banyak sekali tawaran yang kelihatannya bagus, banyak distraction. Jadi, agar bisa fokus pada hal-hal yang penting. Kita bisa pakai skema berikut ini untuk tanya anak remaja kita. Jadi ini ada kolom produktif sama tidak produktif. Ada kolom lagi yang unattractive sama attractive. Tentunya kita mau anak remaja kita menggunakan waktunya untuk aktivitas yang produktif dan atraktif, ya kan? Nah, harusnya purposeful work, time yang mereka alokasikan itu diisi di situ. Tapi kalau kita tidak mengajar anak kita untuk bisa fokus, agar mereka punya prioritas, mereka akan banyak habis waktunya terdistraksi. Terdistraksi oleh TV, internet, chatting di WhatsApp group yang nggak jelas, mereka akan habis waktunya di situ. Ini juga bisa dipakai oleh orang dewasa. Ambil contoh, saya berusaha menggunakan waktu produktif saya ketika pikiran saya masih fresh, sesudah bangun, saya punya brain power lagi strong, lagi segar, saya pakai untuk hal-hal untuk menyelesaikan tugas-tugas yang challenging, yang sulit. Tapi semakin malam ketika saya sudah mulai capek, saya akan pakai untuk aktivitas yang lebih relaxing. Nah, ini metode ini juga bisa kita pakai terutama untuk anak-anak yang sudah remaja. Agar kita bisa fokus sebisa mungkin smartphone-nya dijauhkan dari meja belajar anak. Lalu matikan notification. Karena kalau enggak notification itu
sangat mengganggu. Baru mau fokus sudah ada noise ya, ada notification, ting tong gitu ya, dan di mute. Jadi apalagi anak misalnya bergabung di WhatsApp grup yang banyak sekali dan chattingnya itu setiap ada yang posting tuh bunyi. Nah itu harus di mute mode-nya. Dan kondisikan ruangan kerja itu yang nyaman dan tenang. Karena ide-ide terbaik, kreatif itu akan muncul ketika kita bisa rileks dan fokus. Jadi perhatikan ruang belajar dari anak. Seringkali anak juga bisa diajarkan supaya dia bisa fokus itu, coba ditulis. Apa sih hal-hal yang membuat kamu distracted? Ya. Dan sumber dari distraction itu bisa dari luar, misalnya noise, suara TV, suara musik rock, ya, suara dari tetangga yang berisik, tapi bisa juga dari dalam. Biasanya kalau dia sudah mulai ketagihan digital, kalau smartphone-nya ditaruh jauh-jauh, dia gelisah. Karena dia merasa kayaknya ada yang like saya punya sosmed nih ya. Kayaknya ada pesan masuk nih. Jadi dia gelisah, pengen segera ngecek gitu. Jadi minta mereka belajar dituliskan apa sih hal-hal yang suka bikin saya distracted gitu. Sehingga mereka lebih aware terhadap hal itu. Hal yang keempat adalah mengajarkan apakah satu aktivitas itu berharga untuk mereka isi. Jadi kalau anak sudah mulai punya goals, punya cita-cita, punya visi, mereka akan diajar untuk, nah ini ada aktivitas ini, apakah ini sesuai dengan goalsmu? Karena you are what you pay attention to. Jadi ajarkan anak untuk mengisi waktu dengan selalu merujuk kembali kepada visi hidup mereka, pada tujuan hidup mereka. Ini bisa kita terapkan terutama untuk anak-anak yang sudah usia remaja tentunya. Nah, biar anak bisa lebih belajar secara efektif, itu dalam metodologi belajar ada yang namanya passive learning dan active learning, ya kan? Kalau contoh dari passive learning adalah hanya pasif membaca saja. Jadi satu pelajaran dia baca. Nah, kalau hanya membaca itu sebenarnya yang bisa diingat hanya 10%. Tapi kalau anak itu sudah bukan hanya membaca, tapi sesudah membaca dia juga menuliskan, membuat rangkuman, membuat gambar, itu efektivitas pembelajarannya naik. Jadi semakin berubah dari pasif menjadi aktif, itu daya serapnya menjadi bagus. Ambil contoh, saya dengan menjadi pembicara malam ini, saya tentunya bukan hanya membaca, tapi apa yang saya baca, saya coba buatkan di PowerPoint. Sambil saya buat, saya menganalisa, mencoba membuat aplikasi, lalu saya membuatkan, menyampaikan malam ini. Itu sebenarnya cara belajar yang lebih baik. Jadi semakin kita aktif dalam learning, itu semakin efektif pembelajaran. Jadi ajak anak kita untuk menerapkan metode ini, sehingga mereka daya serap dalam pembelajaran itu menjadi semakin baik. Nah, yang terakhir tentunya adalah karena tadi kita bilang kan rentang konsentrasi anak zaman sekarang itu hanya 40 detik. Jadi mungkin anak agak susah diminta belajar non-stop 2 jam. Jadi ajarkan mereka untuk misalnya 1 jam itu dibagi 20 menit, ada 5 menit untuk jeda, mereka bisa istirahatkan mata, bisa stretching sebentar, bisa gerak-gerak supaya ada oksigen masuk lebih segar, lalu lanjutkan 20 menit lagi. Jadi istilahnya itu sekarang metode belajar yang efektif adalah bite size. Jadi ibarat makanan, bukan dijejelin langsung 1 piring makanan, tapi satu suap sehingga itu akan lebih efektif. Nah, jadi harus di recharge. Jadi anak-anak itu kalau kita coba ajarkan sharing tips ini ke mereka,
mudah-mudahan mereka bisa semakin mampu mengelola atensi mereka dan menjadi pribadi yang lebih fokus, produktif, dan kreatif. Dan saya yakin ini kalau kita terapkan juga ke diri kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, kita juga bisa menjadi orang tua yang lebih fokus, produktif, dan kreatif. Demikian Pak Andy, untuk apa yang saya bisa malam hari ini. Ya, terima kasih Pak David untuk pemaparan yang tentunya sangat menjadi berkat bagi para orang tua yang mengikuti Zoominar di dalam kesempatan malam hari ini. Betul sekali ya, pandemi COVID-19 ini membawa begitu banyak perubahan di dalam kehidupan kita. Dan itu berarti sebagai orang tua, kita harus menjadi orang tua yang kreatif, bahkan bisa menjadi orang tua yang edukatif. Secara khusus, tadi Pak David banyak sekali menyinggung soal bagaimana penggunaan teknologi. Sahabat keluarga, saya percaya banyak di antara kita yang mengikuti Zoominar malam hari ini punya pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan. Kita langsung masuk saja di dalam tanya jawab. Di dalam kesempatan malam hari ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Pak David. Saya akan bacakan satu pertanyaan dulu ya. Kita akan bacakan dari Widya Wijaya. Pertanyaannya adalah, Shalom, bagaimana cara mengajar yang efektif di rumah selama online learning ini? Apakah perlu disusun jadwal khusus untuk mengajari anak di rumah agar pembelajaran di rumah seefektif ketika belajar di sekolah? Gimana Pak David? Ya, pola belajar dari rumah ini memang membutuhkan satu disiplin ya. Jadi kalau tidak anak-anak itu kalau kita nggak kontrol, kita awasi, mereka bisa sambil belajar itu main gadget ya, atau chatting sama teman-temannya. Jadi tentunya harus dikontrol nih sesekali-sekali, jangan dibiarkan di kamar, kita pikir mereka lagi belajar, tapi sesekali harus dilihat apakah anak itu betul-betul fokus sama seperti kalau mereka belajar di sekolah, di kelas di sekolah. Itu satu. Dan kedua, kalau ayah ibu yang tadinya tidak pernah misalnya, karena saya tahu guru les selama pandemik ini juga banyak yang kehilangan pekerjaan ya, karena anak-anak nggak bisa kita serahkan ke guru les lagi. Jadi mau nggak mau kan orang tua yang mengajar. Nah, beberapa kali pengalaman saya dibantu misalnya untuk menjelaskan sesuatu konsep dari materi pelajaran. Nah, itu saya coba Google atau saya coba ambil contohnya di YouTube. Gimana yang menjelaskan konsep ini gitu ya. Karena ini kita kan bukan guru les nih selama ini. Kita tiba-tiba selama pandemik lalu kita harus mendampingi anak. Jadi kadang-kadang saya ambil referensi dari Google atau dari YouTube untuk membantu saya menjelaskan sesuatu konsep atau pertanyaan kepada anak-anak kita. Semakin mereka kelasnya makin tinggi, biasanya pertanyaannya makin susah ya. Kalau masih kelas 1, kelas 2 mungkin menjelaskan ke anaknya itu lebih gampang. Ya. Demikian Pak Andy. Oke, thank you Pak David. Menarik sekali ya, memang tidak mudah di tengah-tengah situasi sekarang menjalani peran sebagai orang tua yang juga berharap bisa mengajar dengan efektif ya. Tapi tentunya ketika kita rindu mengajar dengan efektif, kita tidak boleh lupa efektif itu bisa terjadi ketika kita juga kreatif ya, karena ada banyak sarana yang sebetulnya bisa kita pakai. Oke, pertanyaan selanjutnya ini datang dari Francisca Diana. Pertanyaannya adalah, tadi disampaikan bahwa ayah menjadi imam atau nabi. Bagaimana kalau si ayah tidak memahami dan tidak menjalani fungsinya ini? Apakah si ibu bisa mengambil peran ini? Dan apa dampaknya terhadap anak jika ayah tidak berfungsi seperti ini? Ya, pertanyaan yang baik sekali Ibu Francisca. Memang budaya dunia ini mengajarkan konsep yang salah kepada banyak ayah, karena mereka pikir
tugas ayah itu hanya mencari uang. Ya, jadi selebihnya itu tugas ibu, gitu ya. Bahkan mungkin ada ibu juga yang sibuk berkarir atau ngurus bisnis, sebagian besarnya diserahkan kepada pembantu dan suster, gitu ya. Sisanya di outsource ke sekolah atau ke gereja untuk mengajar anak-anak mereka. Tapi ayah itu, kalau kita melihat apa yang Tuhan inginkan di dalam setiap keluarga adalah ayah itu adalah imam dan nabi. Artinya contoh, ayah itu menetapkan standar moral keluarga. Jadi misalnya, apa sih yang penting di keluarga kita? Apakah kejujuran itu penting? Apakah integritas itu penting? Itu yang menetapkan otoritas moral itu adalah ayah. Ya. Nah, kalau ayah tidak pernah menetapkan otoritas moral itu jangan kaget misalnya nanti kalau ada masalah lalu orang tuanya menyalahkan siapa, gitu kan. Jadi ayah dan ibu harus sama-sama bersepakat bahwa ini adalah tugas orang tua, tapi otoritas moral itu harus dari ayah, ibu, dan ayah harus sejalan supaya anak nggak bingung, lalu ibu mereinforce. Kedua adalah anak itu belajar akan lebih efektif menyerap nilai-nilai yang diajarkan orang tua itu kalau mereka orang tua juga menjadi role model, menjadi contoh. Jadi anak akan bingung dan susah menerima kalau apa yang orang tua katakan tapi orang tua tidak melakukan. Jadi role model itu sangat penting. Nah, saya sendiri juga bisa menyampaikan demikian, bukan artinya perfect ya Bu. Saya juga dalam satu masa di dalam perjalanan karir saya dan istri sangat sibuk sebagai profesional, tapi sampai pada satu titik Tuhan memperingatkan saya bahwa apa sih legacy yang saya mau berikan sama anak saya? Apakah saya hanya mau mewariskan uang dan kekayaan buat anak saya? Apakah ada warisan yang lebih baik yang saya bisa wariskan untuk kedua anak saya? Sehingga saya selalu pegang bahwa warisan nomor satu yang penting buat anak saya adalah mereka harus punya iman. Karena saya percaya kita hidup di dunia ini hanya sementara, ada kehidupan kekal, dan saya pengen anak saya, kedua anak saya punya warisan hidup yang kekal. Ya. Kedua, warisan kedua yang saya mewariskan ke anak saya adalah mereka harus punya karakter yang baik. Mereka harus punya kompetensi yang baik. Mereka harus bertumbuh dalam lingkungan yang baik, artinya koneksi keluarga-keluarga dan teman-teman yang baik. Baru terakhir, kalau memang ada berkat dari Tuhan, ya memberikan mereka satu warisan berbentuk aset, gitu ya. Tapi saya percaya urutan berdasarkan pentingnya itu adalah seperti yang saya sebutkan. Jadi iman, karakter, kompetensi, koneksi, lingkungan pergaulan yang baik, baru terakhir harta. Jadi demikian Ibu. Oke, baik. Thank you Pak David. Ini pertanyaan terkait dengan menjadi role model nih Pak. Ada satu pertanyaan dari Bapak Albert Gunawan. Bagaimana menjelaskan kepada anak-anak jika pekerjaan kita itu dekat sekali online dengan online dan media sosial. Jadi mungkin pekerjaan papanya nih cukup banyak bersinggungan dengan online dan media sosial. Di mana menjawab klien dengan cepat adalah suatu keharusan. Mau tidak mau, gadget dekat sekali dengan kita. Mungkin anaknya protes nih, aku nggak boleh pakai gadget, tapi papa selalu pakai gadget. Kira-kira gimana nih Pak David? Iya, betul. Apalagi sekarang di zaman social distancing ya, remote working. Jadi kalau remote working dan virtual ya, kita pasti rutin harus berkomunikasi dengan pelanggan atau berhubungan dengan kantor ya,
lewat online ya, betul nggak? Gitu. Jadi memang ini harus dijelaskan ke anak. Gitu. Tapi poinnya adalah kita tetap harus bisa menyisihkan waktu dengan anak, bahwa ini adalah waktunya bekerja, tapi upayakan selalu menyisihkan waktu untuk anak kita. Karena tadi ya, warisan iman, warisan karakter itu kan bisa disampaikan kalau kita berikan waktu. Jadi kalau kita tidak memberikan waktu, bagaimana kita bisa mewariskan hal-hal itu kepada anak kita. Oke, terima kasih. Ini mungkin satu pertanyaan terakhir ya, karena waktu kita sudah menunjukkan hampir jam 9 malam, 10 menit lagi. Jadi ini pertanyaan terakhir dari Ibu Anita Purba. Sebelum pandemi, saya hanya memberi putri saya yang berumur 10 tahun menggunakan handphone pada saat weekend saja. Sejak belajar dari rumah, materi sekolah dikirim melalui WhatsApp, sehingga setiap hari putri saya menggunakan handphone. Sekarang sepertinya dia sudah edik dengan handphone. Bagaimana saya mengambil handphone itu kembali karena tidak perginya ke sekolah dan tidak berjumpa dengan teman-temannya, sehingga putrinya ada kebutuhan untuk chatting di WhatsApp bersama dengan teman-temannya. Gimana Pak David? Iya, pastinya periode pandemik itu saya yakin keluarga termasuk anak-anak itu lebih mengalami overloaded secara digital, bahkan cenderung bisa semakin ketagihan karena medium untuk belajar pun dan berkomunikasi, bersosialisasi tadinya yang bisa face to face sekarang harus lewat gadget kan. Jadi itu memang salah satu tantangan kita. Jadi yang harus kita mungkin lakukan intervensi adalah supaya mengalihkan mereka dari gadget adalah ajak beraktivitas yang lain, Bu, tadi. Contoh tadi misalnya apakah ajak mereka bermain, berolahraga, bernyanyi, memasak, ambil aktivitas yang mereka suka ya, yang kebetulan mereka hobi. Misalnya contoh kalau anak saya, baik yang laki dan perempuan itu mereka suka masak. Jadi kadang-kadang kita bikin kue sama-sama atau kita memasak karena di Melbourne ini kita nggak ada pembantu ya, kita bagi tugas, kita masak gitu ya. Nah, atau kita harus berikan satu substitusi aktivitas yang membuat mereka bisa dialihkan fokusnya dari gadget seperti itu. Dan saya selalu juga kontrol ke kamar anak saya, karena kadang-kadang itu saya lihat tadinya kan memang untuk mengerjakan PR-nya tuh harus ada lihat dari gadget ya. Tapi kadang-kadang kebablasan chatting, sambil chatting, lalu juga terdistraksi oleh sosial media. Nah, jadi memang harus dikontrol. Dan saya selalu mencoba. Dan ini tidak mudah, Ibu. Saya sangat empati. Karena orang dewasa aja susah ya untuk bisa fokus dari gangguan gadget, apalagi anak kecil. Saya selalu bilang sama anak saya, semakin kamu berhasil fokus dan tidak terdistraksi oleh gadget, semakin kamu akan berhasil. Jadi saya pakai contoh tadi, kalau kamu bisa fokus 80%, tapi kalau temanmu fokus 30%, siapa yang lebih berhasil dalam studi maupun dalam bisnis dan karir? Pasti yang 80%. Jadi saya motivasi anak saya, coba ayo belajar untuk bisa fokus gitu. Jadi memang ini pergumulan kita bersama ya, Bapak Ibu. Saya tidak sempurna, tapi kita berbagi ini untuk saling menguatkan, saling belajar gitu ya. Ini memang pergumulan kita sebagai orang tua. Baik, terima kasih Pak David untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat keluarga. Masih ada beberapa pertanyaan yang lain.
Hanya saja sayang sekali waktu kita terbatas, jadi kita akan mengakhiri pemaparan dari Pak David sampai di sini. Sekali lagi terima kasih Pak David mewakili dari Familyverse Indonesia, juga Familyverse Surabaya. Nah, kita akan mendengarkan summary yang akan disampaikan oleh Ibu Krisna Dewi Maharti. Kami persilakan Ibu Krisna. Baik, terima kasih buat waktu yang diberikan Pak Endi dan juga sahabat keluarga dimanapun berada. Sebelumnya kami akan mengucapkan terima kasih juga nih buat rekan-rekan di Surabaya, teman sepelayanan Familyverse Indonesia. Di sana ada Bapak bersama-sama dengan kita di sini tentu saja sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Ada Bapak Sindu Prawira, ada Bapak Eka dan Ibu Reni, ada Bapak Joko dan juga Ibu Imbarwati, ada Bapak Pendeta Natal Nair Cani, ada Bapak Tony Antonio dan juga Bapak Daniel Kurniawan. Acara ini terselenggara berkat kerjasama dengan mereka semuanya. Sekali lagi terima kasih dan saya hendak memberikan beberapa kesimpulan ataupun catatan, walaupun saya percaya Tuhan sudah menaruh di setiap kita dengan hikmat-Nya yang luar biasa, sehingga masing-masing setiap kita sudah bisa dengan selesainya Zoominar ini membawa pulang, atau kita bisa menerapkan sesuai dengan apa yang sudah kita peroleh, yang sangat menginspirasi. Terima kasih buat Pak David Wongso. Beberapa yang saya catat, yang pertama adalah perkembangan teknologi yang sangat pesat ini memang menjadi pergumulan yang luar biasa, khususnya buat orang tua di dalam mendampingi putra-putrinya yang memang sudah Allah percayakan pada kita. Ini menjadi pergumulan banyak orang tua dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat maju ini, khususnya di masa krisis pandemi saat ini, ya, karena banyak orang tua menganggap ini kan memang sebuah krisis. Tetapi mari kita lihat sesuai dengan penjelasan Pak David tadi, bahwa krisis ini harus kita ubah dengan mindset yang positif, dengan pola pikir yang berbeda, bahwa krisis ini adalah sebuah kesempatan buat kita lebih tepat lagi memprioritaskan hidup kita. Yang pertama, prioritaskan Tuhan, kemudian keluarga, kemudian kesehatan, ya, melalui olahraga dan sebagainya, sehingga kita bisa menjalani peran kita sebagai orang tua di masa krisis ini dengan mindset yang lebih baik lagi, yang benar gitu ya. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, Pak David tadi juga mengatakan keluarga adalah tempat, ya, wadah sarana mengajarkan anak-anak tentang nilai-nilai kehidupan yang benar, tentang pembentukan karakter, dan itu sangat ditentukan oleh peran ayah sebagai seorang imam, sekaligus seorang nabi yang harus diperkuat oleh ibu atau oleh istrinya. Sehingga di sini butuh sekali kerjasama teamwork antara kedua orang tua untuk mewariskan nilai-nilai karakter, nilai-nilai iman, dan juga nilai-nilai edukasi yang lainnya yang tentunya integritas, moralitas, itu tadi juga Pak David sempat singgung. Nah, ini bagian dari refleksi buat kita semuanya. Kemudian berikutnya yang keempat adalah dijelaskan tentang dampak positif dan negatifnya kemajuan teknologi, termasuk dalam penggunaan gadget ketika sudah anak-anak kecanduan, tadi video klipnya luar biasa, kemudian ketika nanti dampak negatifnya ada pornografi, sifat-sifat konsumtif, pentingnya orang tua hadir, kemudian menemani, kemudian menjadi teman bagi anak-anak, terlibat di dalamnya, melakukan banyak aktivitas bersama supaya bisa meminimalkan dampak negatif ini, sehingga jangan sampai kehadiran gadget ini kemudian menggantikan kehadiran kita. Ya, jadi orang tua harus bijaksana karena memang dunia ini distraktif, gitu ya. Banyak sekali membuat kita nggak fokus pada hal-hal yang penting. Tadi disebutkan cuma 40 detik. Kemudian bagaimana kita harus hanya ketika anak-anak memakainya, kita harus bijak-bijak untuk mengatur 20 menit, kemudian istirahat 5 menit, 20 menit lagi, 5 menit lagi, ya, 25, 25. Kita harus hadir, mendampingi, supaya kita bisa menjadi orang tua yang kreatif, yang edukatif, dan akhirnya kita juga bisa memberikan pada anak-anak kita metode pembelajaran yang tepat, yaitu efektif learning, active learning gitu ya, supaya efektif. Dan ketika anak-anak sudah menginjak remaja, bisa juga mulai dibimbing untuk memikirkan goal, ya,
tujuan hidupnya, cita-citanya, kemudian visinya, sehingga mereka nanti bisa berhasil dalam kehidupannya. Itu Bapak Ibu yang bisa kami catatkan supaya kita bisa disegarkan kembali, dan dengan hikmat Tuhan sekali lagi masing-masing kita sudah memperoleh, mari kita lakukan dengan sepenuh hati demi keluarga kita yang tercinta dan juga demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Pak Endi.